Setelah menonton film The Flash yang dirilis beberapa hari lalu, ada banyak sekali kritik untuk film ini, terlebih lagi untuk CGI yang dimunculkan di dalamnya, yang seakan-akan kurang dimaksimalkan ya. Namun meskipun memiliki CGI yang kurang maksimal, film ini sendiri memiliki cerita yang begitu kuat dari awal hingga akhir dan sangat layak sekali untuk ditonton di bioskop. Dan pada video kali ini kita akan langsung membahas sebuah teori menarik yang menjelaskan jika Barry Allen di film The Flash 2023 adalah Barry Allen yang berbeda dengan Barry Allen yang muncul di film Batman v Superman. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan Universe, let's talk about it. The Flash 2023 ini menceritakan tentang perjalanan Barry Allen saat dia menggunakan kekuatannya untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dengan tujuan mengubah peristiwa-peristiwa di masa tersebut. Namun, upayanya untuk menyelamatkan ibunya secara tidak sengaja mengubah masa depan, sehingga membuat Barry malah terjebak di sebuah universe di mana General Zod telah kembali dan akan menguasai bumi. Di sini tidak ada metahuman sebanyak universe dia sebelumnya, atau bahkan tidak banyak superhero yang bisa dia mintai bantuan. Dan sekarang Barry harus mencari cara untuk mengembalikan timeline waktu dan menyelamatkan dunia. Ada beberapa hal menarik yang justru memunculkan teori dari para fans dalam film ini, yaitu sebuah tema yang diusung, yaitu time travel, yang menciptakan universe baru di setiap Barry melakukan perjalanan waktu. Hal ini dijelaskan oleh Batman versi Michael Keaton di dalam filmnya lewat analogi spaghetti kering, yang mana analogi ini membuat beberapa fans berteori jika setiap Barry Allen melakukan time travel, itu akan menciptakan timeline atau justru multiverse baru. Ini berarti film The Flash bukan pertama kalinya memperlihatkan Barry melakukan time travel, dan juga bukan pertama kalinya Barry membuat sebuah percabangan antar timeline. Dalam film Batman v Superman Dawn of Justice di tahun 2016, Barry Allen yang juga dikenal sebagai The Flash muncul dalam mimpi Bruce Wayne. Di dalam mimpi atau penglihatan tersebut, The Flash memperingatkan Bruce tentang masa depan di mana Superman telah menjadi seorang pemimpin yang tirani. The Flash juga mengatakan kepada Bruce bahwa ia perlu menemukan cara untuk menghentikan Superman sebelum terlambat, dan mengatakan jika Lois adalah kuncinya. Dan yang kedua, The Flash juga kembali muncul dalam nightmare sequence pada ending cerita film Zack Snyder Justice League yang memperlihatkan Batman, Mera, Cyborg, Deathstroke, dan The Flash serta Joker yang pada akhirnya akan menghadapi Superman yang telah dikuasai oleh Darkseid. Au contraire, my little fish stick. Penampilan The Flash dalam Batman v Superman adalah plot point utama karena itu mengatur kejadian yang terjadi di dalam film-film Justice League. Hal ini juga menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah The Flash sebenarnya melakukan perjalanan waktu atau tidak? Terdapat beberapa teori tentang arti dari kemunculan The Flash dalam film Batman v Superman. Salah satu teorinya adalah The Flash sebenarnya berasal dari garis timeline masa depan yang sama dengan yang terjadi di dalam film Batman v Superman, dan dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk memperingatkan Bruce tentang Superman. Teori lainnya adalah bahwa The Flash hanyalah sebuah gambaran atau imajinasi Bruce yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Namun, ada teori lain yang mengatakan jika sebenarnya The Flash yang muncul dalam mimpi Bruce Wayne sebenarnya itu bukanlah mimpi, melainkan benar-benar terjadi. Dan kita bisa melihat setelah hal tersebut terjadi, kita bisa melihat adanya kertas yang berterbangan, yang mana ini menandakan jika Barry Allen itu sebenarnya mendatangi Bruce Wayne dan memperingatkannya. Namun, The Flash yang satu ini bukan dari masa depan di timeline utama DCU, tetapi berasal dari Elseworld. Jadi, Barry Allen yang memperingatkan Bruce Wayne bukan Barry Allen yang sama yang muncul di dalam film The Flash tahun 2023. Jika ini semua merupakan mimpi atau mungkin penglihatan dari Bruce, saya sendiri jadi mengingat konsep mimpi yang sama yang muncul dalam film MCU, yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Di dalam film tersebut, terungkap bahwa mimpi sebenarnya adalah jendela ke kehidupan versi lain dari seorang varian di alam semesta alternatif. Hal ini pertama kali dijelaskan oleh Doctor Strange ketika bertemu dengan America Chavez yang dapat melakukan perjalanan melalui multiverse ketika ia dikejar oleh Gargantos. America menjelaskan kepada Strange bahwa mimpinya sebenarnya
sebenarnya adalah penglihatan dari alam semesta lain, dan hal tersebut memang benar-benar terjadi. Jika memang DCU terlebih dahulu menerapkan konsep tersebut sebelum dirilisnya film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, itu berarti timeline DCU sudah terbagi dengan beberapa Earth yang berbeda. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa film di DCU yang memperlihatkan ketidaksesuaian antara satu film dan film lainnya. Misalkan pada film Birds of Prey, pada saat Harley Quinn menghadapi Black Mask, di film tersebut Batman Ben Affleck malah tidak hadir. Padahal di sana kita bisa melihat betapa chaosnya kota Gotham yang diakibatkan oleh Harley Quinn dan juga Black Mask. Kemudian di film Suicide Squad garapan David Ayer dan The Suicide Squad garapan James Gunn juga memiliki beberapa perbedaan. Namun bukan pada karakter, melainkan penjara Belle Reeve dan juga tone yang dihadirkan di dalam filmnya. Jika Belle Reeve di film Suicide Squad garapan David Ayer terlihat seperti Arkham Asylum namun memiliki penjagaan yang lebih ketat dan juga kumuh, sedangkan Belle Reeve di film The Suicide Squad garapan James Gunn malah terlihat lebih komik akurat dan memiliki fasilitas yang memanusiakan para supervillain. Kita juga diberikan dua film Justice League yang sama-sama canon, yaitu Justice League 2017 hasil reshoot dari Joss Whedon versus Justice League Zack Snyder yang berdurasi 4 jam lebih. Dalam event DC Fandom beberapa tahun lalu, Zack Snyder sudah mengatakan jika film Zack Snyder Justice League itu berada di Elseworld, maka berarti jika memang film Zack Snyder Justice League benar-benar berada di Elseworld, maka berarti sejak kemunculan Barry Allen di film Batman v Superman, DCU sudah terbagi menjadi beberapa timeline atau Earth yang berbeda-beda tanpa harus menghapus Earth yang lainnya. Kemungkinan Darkseid memang sudah melakukan invasi di bumi, tapi di universe yang berbeda. Perlu diingat jika Barry Allen di film The Flash mengatakan kepada Aquaman jika ia sudah mengunjungi beberapa timeline dan tiap Batman memiliki wajah yang berbeda, namun Aquaman justru punya wajah yang sama. Dan Aquaman di kredit scene film The Flash juga tidak terlihat seperti seorang raja Atlantis seperti di ending film Aquaman 1 yang digarap oleh James Wan. Dan kemungkinan Barry di sini masih terjebak di timeline lain dan harus mencari cara agar bisa kembali ke timeline atau universe aslinya. Ada salah satu benda yang belum dimunculkan di dalam film The Flash namun sudah muncul dan menjadi konsep untuk film Zack Snyder Justice League selanjutnya, yaitu sebuah alat yang membantu Barry Allen untuk dapat menuju ke timeline yang tepat untuk menuju ke masa depan atau bahkan masa lalu, dan alat tersebut bernama Cosmic Treadmill. Dalam konsep untuk film Zack Snyder Justice League 2, Cosmic Treadmill adalah sebuah perangkat canggih yang dibuat oleh Cyborg menggunakan Mother Box di masa depan. Perangkat ini digunakan oleh Flash untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan menghentikan Darkseid serta penaklukan Superman di bumi di masa depan saat terjadi Nightmare. Kemungkinan alat ini juga alat yang bisa saja membantu Barry Allen untuk bertemu Bruce Wayne di Batman v Superman. Pada saat Barry menggunakan alat tersebut, bisa saja bukannya menuju ke waktu yang tepat, Barry malah menuju ke timeline dan universe lain, di mana ini adalah Bruce Wayne yang berbeda dengan Bruce Wayne di universe-nya. Padahal The Flash yang kita lihat di dalam film The Flash 2023 malah dapat dengan mudah menuju ke berbagai timeline dan universe dan kelihatan mudah menggunakan Chronoball, yang mana ini jugalah yang membuat The Flash di timeline 2023 lebih kuat dibandingkan pada Nightmare Sequence. We try not to die. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah The Flash yang muncul di dalam film The Flash 2023 adalah The Flash yang sama dengan The Flash yang muncul di dalam film Batman v Superman saat dia memperingatkan Bruce Wayne? Coba deh kalian tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas super thanks yang telah kalian berikan. It's time to me to sign out. My name is Zaganos bareng Bang Eka. Stay safe and until next time.